Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Kamalia. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran PPKN bab 3 tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. A. Sistem hukum Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum. A. Leon Degree. Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat. Aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama, dan jika dilarang menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran. B. DRSEU-SH. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. C. Plato. Dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang secara yang mengikat masyarakat. D. Aristoteles. Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat, tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi. Karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya, dalam menghukum orang-orang yang bersalah. E. Mr. E.M. Myers. Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. 2. Penggolongan hukum. Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. A. Berdasarkan sumbernya. B. Berdasarkan tempat berlakunya. C. Berdasarkan bentuknya. D. Berdasarkan waktu berlakunya. E. Berdasarkan cara mempertahankannya. F. Berdasarkan sifatnya. G. Berdasarkan wujudnya. H. Berdasarkan isinya. 3. Tujuan hukum. Teori mengenai tujuan hukum. 1. Teori etis. Etis teori. Dikemukakan oleh Aristoteles bahwa tujuan hukum adalah untuk dicapainya keadilan, dan keadilan bukan berarti menyamaratakan atau tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. 2. Teori utilitas. Utilities teori. Dikemukakan oleh Jeremy Bentham bahwa tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan dan kebahagiaan. 3. Teori normatif dogmatif. Dikemukakan oleh John Austin bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Selain teori-teori di atas, masih banyak lagi pendapat dan teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum tentang tujuan hukum. Namun, secara umum dapat dikemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk ketertiban, keamanan, dan kebahagiaan manusia, serta diperolehnya keadilan. 4. Tata hukum Indonesia. Tata hukum ialah semua peraturan-peraturan hukum yang diadakan atau diatur oleh negara atau bagiannya dan berlaku pada waktu itu seluruh masyarakat dalam negara itu. Jelasnya, semua hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu dalam suatu tempat tertentu. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia, ditetapkan oleh negara Indonesia. Oleh karena itu, adanya tata hukum Indonesia baru sejak lahirnya negara Indonesia 17 Agustus 1945. Pada saat berdirinya negara Indonesia dibentuklah tata hukumnya. Hal itu dinyatakan dalam 1. Proklamasi Kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaannya, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Pernyataan tersebut mengandung arti A. Menjadikan Indonesia suatu negara yang merdeka dan berdaulat. B. Pada saat itu juga
Menetapkan tata hukum Indonesia sekedar mengenai bagian yang tertulis. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara itulah tertulis tata hukum Indonesia atau yang tertulis. Adapun hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perubahannya yang terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU. 4. Peraturan Pemerintah. 5. Peraturan Presiden. 6. Peraturan Daerah Provinsi. Dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. B. Sistem peradilan di Indonesia. 1. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan atau pengadilan adalah badan atau organ yang melaksanakan peradilan. Peradilan adalah tugas atau fungsi yang dijalankan oleh pengadilan atau lembaga peradilan. Lembaga peradilan mempunyai tugas menjalankan peradilan dengan seadil-adil. Pengertian antara peradilan dan pengadilan memiliki perbedaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan. Pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara. 2. Macam-macam peradilan di Indonesia. Pengadilan adalah badan atau lembaga yang menjalankan peradilan dalam sebuah negara. Lembaga ini adalah pelaku kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara yang berdaulat. Kehakiman ini dalam 5 bidang peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan konstitusi. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai tahap upaya hukum tertinggi jika tidak puas dengan keputusan pengadilan di bawahnya. Sedangkan peradilan konstitusi dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi yang berdiri terpisah dengan sifat putusannya final. 4. Alat kelengkapan peradilan. A. Hakim bertugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum. B. Jaksa lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. C. Polisi lembaga penegak hukum, pelindung serta pengayom dan pelayan masyarakat. D. Advokat bertugas memberi pendampingan hukum, membela dan memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum. C. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. 1. Perilaku yang sesuai dengan hukum. A. Memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Mempertahankan tertib hukum yang ada. A. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. B. Mempertahankan tertib hukum yang ada. Dan C. Menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya. Seperti A. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya. B. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. C. Tidak menyinggung perasaan orang lain. D. Menciptakan keselarasan. E. Mencerminkan sikap sadar hukum. Dan F. Mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. 2. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. A. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu 1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Dan 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. B. Macam-macam sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Misalnya sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis.
Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi, dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Tegas. Berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material. Misalnya dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup a. Hukum pokok yang terdiri atas 1. Hukuman mati, 2. Hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. B. Hukuman tambahan yang terdiri 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu. 3. Pengumuman keputusan hakim. 2. Nyata, berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukumannya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh, pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jika sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan, sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan menghembuskan desas-desus, cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang melakukan perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lain, yakni sanksi psikologis. Sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tentu saja di dalam batinnya ia akan merasa bersalah. Selama hidupnya ia akan dibayang-bayangi oleh kesalahannya itu. Hal ini akan sangat membebani jiwa dan pikiran kita. Sanksi inilah yang merupakan gerbang terakhir yang dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan. Sekian dan terima kasih.